Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 644. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Akan tetapi kekuatan jiwanya diblokir. Nampak ada sebuah formasi besar. Ini jelas merupakan formasi besar dari tingkat suci bumi. Dan ini adalah puncak dari formasi suci bumi. Dengan basis kultivasi Qinchen saat ini itu tidak bisa mengintip. Qinchen menggelengkan kepalanya dan mendarat bersama Sang Wukong dan Qin Tinting dan sampai di gerbang kota. Di depan gerbang kota ini ada lusinan penjaga yang mengenakan baju besi suci dan berpatroli. Semuanya adalah basis kultivasi tingkat tengah alam suci panah. Dan pemimpinnya adalah master di tahap akhir alam suci panah. Mereka semua memeriksa orang banyak yang masuk dan keluar. Wah, bukankah ini Qin Tinting dari Sekte Lonceng Kuno? Anda sebenarnya ingin memasuki kota Changsuan hari ini. Segera setelah Qinchen dan yang lainnya mendekat, salah satu penjaga melihat Qin Tinting. Pertama-tama penjaga itu tersenyum menghina, tetapi kemudian wajahnya terkejut. Qin Tinting, kamu sebenarnya telah menerobos tahap akhir alam suci panah. Ya, saya telah menerobos tahap akhir alam suci panah. Melihat penjaga ini, Qin Tinting sama sekali tidak berbicara omong kosong dan langsung melemparkan 3 kristal suci ke tangan penjaga itu. Untuk memasuki kota Changsuan, setiap orang harus membayar 1 kristal suci. Ini adalah 2 penatua dari Sekte Lonceng Kuno saya. Keduanya telah hidup dalam pengasingan. Saya diperintahkan untuk membawa 2 penatua untuk membeli pil obat, kata Qin Tinting. Apa penatua Anda dari Sekte Lonceng Kuno? Mengapa saya tidak pernah melihatnya? Mata penjaga itu berkedip dengan keraguan yang mendalam dan kemudian menus dingin. Hari ini gerbang kota telah diblokir dan seorang pria kuat akan datang. Jadi kalian tidak bisa masuk, kata penjaga yang bernama Wu Jiguang itu. Jelas dia memandang rendah Sekte Lonceng Kuno karena Sekte Lonceng Kuno hanyalah sekte kecil. Kamu, Sekte Lonceng Kuno saya adalah kekuatan di kota Changsuan. Tidak ada alasan mengapa saya tidak bisa memasuki kota Changsuan, kata Qin Tinting dengan marah. 100 kristal suci, kata penjaga bernama Wu Jiguang itu. Dia mengulurkan tangannya. Apa, kamu? Kata Qin Tinting. Dia sangat marah. Dia kemudian berbalik dan memandang Qinchen dan juga leluhur. Ada apa? Pada saat ini pemimpin penjaga merasakan situasi dan berjalan lalu bertanya dengan dingin. Kapten, Qin Tinting membawa 2 penatua dari Sekte Lonceng Kuno yang belum pernah diketahui sebelumnya. Saya sekarang curiga bahwa mereka berdua memiliki asal yang tidak diketahui. Jadi saya tidak akan membiarkan mereka memasuki kota Changsuan, kata Wu Jiguang. Dia buru-buru berkata. Oh, kapten itu memandang dengan dingin. Saat ini Qinchen melirik Sang Wukong. Dan Sang Wukong juga tahu bahwa dia harus bergerak. Mata Sang Wukong berkedip dan aura di tubuhnya merembes keluar. Seketika kapten dari penjaga itu merasakan napas yang menindasnya. Dia merasakan mati lemas jauh di dalam hatinya. Dan matanya tiba-tiba membeku. Dia secara alami merasakan basis kultivasi tingkat alam suci bumi dari Sang Wukong. Hanya kapten dari penjaga itu yang dapat merasakannya. Kapten penjaga itu terkejut meskipun dia adalah penjaga kota Changsuan. Dia hanyalah seorang kapten kecil. Bagaimana mungkin dia tidak takut ketika menghadapi penguasa di ranah alam suci bumi? Alam suci bumi, bahkan alam suci bumi terlemah di kota Changsuan itu dianggap sangat kuat. Dan dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Senior, tolong masuklah, kata kapten penjaga itu. Dia tergesa-gesa dan melangkah ke samping. Sang Wukong mengangguk dan mereka bertiga masuk segera. Saat ini Qinchen, Sang Wukong dan Qin Tinting melangkah masuk ke kota Changsuan. Sang Wukong, sepertinya status Sekte Lonceng Kunomu di kota Changsuan ini benar-benar tidak bagus, kata Qinchen seraya tersenyum ketika mereka berjalan di kota Changsuan.
Wajah Sang Wukong tiba-tiba menjadi jelek. Leluhur dari sekte lonceng kuno yang bermartabat sebenarnya dihentikan oleh seorang penjaga di tahap tengah alam suci panah. Dia harus mengatakan bahwa ini memang memalukan. Melihat wajah tua Sang Wukong yang nampak jelek, Qin Chen tersenyum tipis dan menepuk pundaknya. Jangan khawatir, hal semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa depan, kata Qin Chen dengan santai. Qin Chen terus berjalan. Di sepanjang jalan, Qin Chen melihat banyak restoran, ada juga kedai teh, toko pil obat, toko kultivasi, aula pil, dan senjata suci. Semuanya menjulang ke langit dengan orang-orang datang dan pergi. Ini memang alam surga terlalu makmur dibandingkan dengan ranah seni bela diri teratas di benua Tianwu. Itu lebih makmur. Semua jenis harta berharga yang tidak dapat dilihat di alam bawah di surga itu ditempatkan di toko. Kemakmuran surga ditampilkan dengan jelas di kota kuno yang besar ini. Ini hanyalah sebuah kota kuno di Yunzhou. Dan seberapa makmur Yunzhou, dan bahkan istana mansion Guanhan di atas kota Changshuan, Qin Chen tidak bisa membayangkannya. Hati Phoenix segar. Hati Phoenix terbunuh di tempat. Phoenix kuno dari ras iblis, Phoenix suci, ditangkap dari ras iblis. Lihatlah, lihatlah. Di pintu masuk sebuah restoran, seekor Phoenix penuh api tergeletak di depan pintu restoran. Burung Phoenix ini dihancurkan, diambil hatinya dan dikukus untuk dijual. Ini adalah hidangan khas dari restoran ini hari ini. Itu ditempatkan di pintu masuk restoran untuk menarik pelanggan. Apa Phoenix suci? Qin Chen terkejut jika Phoenix kuno seperti itu berada di alam bawah. Ia dapat mendominasi sebuah benua. Tetapi dalam surga itu akan disembelih seperti binatang buas dan menjadi makanan santapan. Namun Qin Chen juga membaca di buku kuno, manusia memasak monster yang kuat untuk makanan, dan monster juga akan melahap manusia yang kuat dan memurnikan sumbernya. Ayo pergi. Qin Chen tidak tertarik dengan apa yang disebut makanan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan kekuatan alkemis untuk bekerja sama. Pergi, cepat pergi. Tiba-tiba teriakan marah bergema di langit dan tim penjaga yang seluruhnya terdiri dari para master di ranah alam suci turun dari langit. Ini adalah penjaga kota Changshuan. Mengapa mereka semua dikirim? Ketika para prajurit di jalan melihat kelompok penjaga ini masing-masing dari pejalan kaki terkejut. Masing-masing dari penjaga ini elit, dan tingkat kultivasi mereka tidak tinggi sama seperti penjaga di pintu, tetapi auranya terlalu kuat. Masing-masing matanya bersinar seolah-olah mengandung keagungan yang tak ada habisnya. Karakter seperti itu jika ditempatkan di alam bawah, saya khawatir semua orang dapat mengendalikan benua dan menjadi penguasa dari benua. Tetapi di sini ternyata itu hanyalah seorang penjaga. Chen Xiao ini adalah pelindung dari armor dewa. Mereka semua adalah elit dari rumah tuan kota. Di kota Changshuan, keluarga Ao dihormati. Keluarga Ao pernah menjadi keluarga besar di Yunzhou. Kemudian rumah mansion Guanhan didirikan. Keluarga Ao dikirim ke kota Changshuan menjadi penguasa kota Changshuan dan mengambil alih kota Changshuan. Saat ini merupakan keluarga terbesar di kota Changshuan. Sang Wukong buru-buru menjelaskan kepada Qin Chen. Tentu saja, selain keluarga Ao, kota Changshuan juga memiliki beberapa kekuatan lokal kuno yang juga sangat kuat. Sekarang setelah penjaga armor dewa dikirim, sepertinya mereka menyambut seseorang. Dan orang yang disambut pastilah orang yang hebat. Suara Sang Wukong baru saja jatuh, sebuah kapal dewa muncul di langit, dan di kapal dewa ini seorang pemuda terkenal berdiri dengan bangga. Masing-masing penuh kesombongan. Auranya sangat menakutkan, terutama pemuda yang berdiri di haluan kapal bahkan lebih luar biasa. Pemuda ini dengan api dewa berubah menjadi lingkaran cincin dewa. Mata pemuda ini tertegun dan dia tidak melihat sama sekali kerumunan orang di bawah. Dia hanya menatap dunia dengan bangga. Pemuda ini bernama Li Dongyu. Dia adalah putra tertua dari keluarga api jiwa. Di saat Li Dongyu dan yang lainnya tiba, banyak orang menghindari satu demi satu, dan Sang Wukong juga tidak dapat menahan diri untuk pindah. Dan dia buru-buru menarik Qin Chen dan yang lainnya untuk pergi ke samping. Chen Xiao, keluarga api jiwa, adalah salah satu keluarga paling terkenal di Yunzhou dan salah satu warisan terkuat di Yunzhou.
Meskipun mereka bukan keluarga pengendali Yunzhou, tetapi mereka adalah keluarga kelas 1 di Yunzhou. Keluarga Li dari keluarga api jiwa adalah salah satu keluarga tertua di Yunzhou. Dikatakan bahwa keluarga Li sudah ada sebelum dunia hancur, dan mereka mengaku sebagai keturunan dari Holy Master. Kata Sang Wukong, dia menjelaskan kepada Qin Chen. Li Dongyu, putra tertua dari api jiwa, memiliki seorang kakak perempuan, seorang wanita cantik yang terkenal di Yunzhou, yang bernama Li Wanshui. Saya mendengar bahwa dia bertunangan dengan Yun Menze dari Yunzhou, dan itu sudah cukup membuat reputasi keluarga api jiwa naik. Kata Qin Tinting. Yang ada di kapal tadi adalah adik laki-laki Li Wanshui, Li Dongyu, putra dari keluarga api jiwa. Sang Wukong tampak waspada, keluarga api jiwa adalah keluarga teratas. Lebih baik kita menghindari keberadaan seperti itu. Qin Chen mengerti, pantas saja Sang Wukong sangat berhati-hati. Sekte lonceng kuno hanyalah sebuah sekte kecil di Yunzhou, dan sama sekali tidak ada bandingannya dengan keluarga bangsawan top seperti keluarga api jiwa. Bahkan bisa dikatakan keluarga api jiwa bisa menghancurkan sekte lonceng kuno dengan satu jari. Tidak hanya Qin Chen dan yang lainnya yang berdiskusi, tetapi prajurit lain di sekitar juga berdiskusi. Hei, ngomong-ngomong, aku mendengar sebuah berita dikatakan bahwa Li Dongyu, putra sulung dari keluarga api jiwa, datang ke kota Changshuan karena dia jatuh cinta dengan seorang wanita tertua dari keluarga mansion tuan kota keluarga Au, dan ingin datang untuk kencan buta. Hei, bahkan ada berita seperti ini. Pantas saja putra pertama Li Dongyu akan muncul di sini. Omong kosong. Apakah kamu tidak takut lidahmu akan dipotong? Pada saat ini suara yang tidak menyenangkan bergema di kerumunan dengan ketidakpuasan. Qin Chen menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Wanita ini mengenakan pakaian akademis dengan kipas lipat di tangannya. Dia menyamar sebagai seorang pria. Dia memiliki temperamen yang sangat halus dan auranya telah mencapai puncak tahap air alam suci pana. Wanita itu terlihat sangat tidak puas ketika melihat beberapa prajurit di kerumunan yang sedang berdiskusi. Siapa kamu? Kami sedang mengobrol. Bisakah kamu mengendalikannya? Para prajurit di kerumunan melirik wanita itu dan berkata sambil mencibir. Aura wanita itu menyatu dengan sangat baik dan Qin Chen dapat melihat bahwa dari luar dia hampir seperti seorang seniman bela diri biasa. Wanita itu mencibir, "Kalian, dari mana kalian mendengar berita itu? Sungguh konyol bahwa wanita tertua dari keluarga Au akan jatuh cinta kepada orang vulgar yang memamerkan kekuatan mereka." Konyol. Nada suara wanita itu menghina, tetapi dia terlalu malas untuk membantah. Qin Chen menatap wanita itu dalam-dalam dan dia menemukan nada suara wanita itu terdapat penghinaan. Tetapi itu bukan kepura-puraan, namun semacam benar-benar memandang rendah. "Nona, mengapa kamu ada di sini? Putra pertama Li Dongyu telah pergi ke kediaman tuan kota. Senior mencarimu kemana-mana, ayo cepat kembali." Pada saat ini seorang penjaga yang mengenakan baju besi dewa sedang mencari sesuatu dengan cemas. Ketika dia tiba-tiba melihat wanita itu menyamar sebagai pria, dia kemudian bergegas maju, lalu berlutut di depan wanita itu dengan hormat. Melihat pemandangan ini, wajah para prajurit yang bicara sebelumnya menjadi panik. Wajah mereka menjadi pucat dan keringat dingin di dahi mereka mengucur. Mereka bahkan telah memfitnah wanita tertua dari rumah tuan kota Au, tetapi di depan wanita itu sendiri. "Bangun, ada banyak orang di sini. Jangan tunjukkan identitasku," kata wanita itu. Dia melambaikan tangannya untuk membuat penjaga lapis baju besi itu berdiri. Kemudian wanita itu menatap orang-orang di sekitar dan berkata, "Kalian pergi dari sini. Aku tidak ingin mendengar omong kosong kalian lagi." Ya, baik. Para prajurit ini sangat gembira dan tidak menyangka bahwa wanita itu akan membiarkan mereka pergi. Tetapi mereka tidak berani berpikir sedikit pun dan langsung bubar dari sana. Qin Chen terkejut. Dia tidak berpikir bahwa wanita ini cukup baik dan dia membiarkan mereka pergi. Oke, tepat ketika Qin Chen melihat lelucon dan hendak pergi, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin yang ditransmisikan dari kerumunan tidak jauh dari sana.
Sangat tidak jelas, tetapi niat membunuh ini begitu kuat sehingga tidak ada bandingannya. Sungguh roh pembunuh, siapa itu? Qin Chen segera melihat ke atas dan melihat bayangan gelap melintas di kehampaan seolah-olah berjalan melalui kehampaan. Tiba-tiba sebuah pedang menembus langsung ke arah wanita di sebelahnya. Ternyata itu adalah seorang pembunuh. Pembunuh itu menyerang dengan kejam untuk membunuh wanita tertua dari keluarga Au itu. Niat pedang hitam pekat ini menembus ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan itu ditargetkan ke arah wanita dari keluarga Au itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.